kamu teriak-teriak dengan membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita baca, wa kirimil arwah minna, ya Allah muliakan arwah-arwah kami biliqa khairil anam, dengan berjumpa kepada sebaik-baik manusia, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara keistimewaan, keutamaan daripada sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang itu membaca tanpa khusyuk hatinya, walaupun seseorang itu membaca tanpa sadar yang dibacanya, bahkan walaupun yang dibacanya itu tidak dia pahami, tetap sholawat sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Itu salah satu keutamaan, keagungan ibadah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan tertolak catatan amalnya sampai kita akan menjemputnya kembali. Berkah Rasulullah, berkah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selayaknya bagi seorang mukmin, selayaknya bagi kita semua untuk senantiasa ittiba' dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tutur katanya, di dalam langkahnya, di dalam akhlaknya, di dalam semangatnya, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berkumpul bersama-sama memuja Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa hal ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang kecuali semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menentukan siapapun yang hadir di dalam majlis maulid. Allah telah menetapkan siapapun yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah hidayah dan taufiknya, senantiasa hati kita cinta rindu kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya lisan kita, tidak bosan-bosannya lidah kita, perasaan kita menyebut nama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang ingin kita tiru, kita ikuti di atas muka bumi ini? Semua manusia di atas muka bumi ini dalam kegelapan sebelum mereka mengetahui bagaimana akhlak dan budi pekerti Habibuna Muhammad. Semuanya tidak tahu arah dan tujuan hidupnya masing-masing sebelum diberitahu oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adakah makhluk Allah yang lebih kalian cintai daripada Sayyidina Muhammad? Maka adakah suatu hal yang kalian lebih senangi daripada hal yang lebih disenangi oleh Sayyidina Muhammad? Adakah yang kalian cita-citakan lebih agung daripada cita-cita Nabi Yuna Muhammad? Adakah yang kalian idam-idamkan, kalian harap-harapkan selain daripada harapannya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menginginkan kita, merindukan kita untuk berkumpul bersama beliau. Akan tetapi banyak daripada kita, daripada umatnya yang sama sekali tidak punya rindu kepada Habibuna Muhammad, yang sama sekali tidak ingin meniru perjuangan akhlak yang terpuji, akhlak mulia daripada Sayyidina Muhammad. Mereka tahu bagaimana Rasulullah bertutur kata, mereka tahu bagaimana cara Rasulullah bersemangat di dalam memperjuangkan agama. Mereka tahu bagaimana cara Rasulullah, akhlak Rasulullah memuliakan orang lain, menyayangi yang muda, menghormati yang lebih tua. Itu akhlak Sayyidina Muhammad. Tapi banyak orang yang tidak suka, yang tidak betah mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad. Mereka lebih suka dengan orang lain yang menurut dia lebih baik, yang menurut dia lebih senang, yang menurut dia lebih dia sukai, yang menurut dia ini cocok untuk ditiru daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika telinganya mendengar Sayyidina Muhammad, ketika telinganya diperdengarkan sholawat kepada Rasulullah, ketika telinganya didengarkan kisahnya Rasulullah, hatinya tidak ada bergetar sedikit pun.
Kemanakah cinta yang ada di dalam hati kita? Kemana cinta yang ada di dalam diri kita? Apakah hilang? Apakah tidak ada lagi nama baginda Nabi di dalam diri kita? Sunnah-sunnahnya kita buang, sunnah-sunnahnya kita tidak ikuti lagi. Bagaimana bertutur kata yang lembut, bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara tidur, bagaimana tata cara bergaul, muasyarah dan sebagainya. Kita lebih senang kepada contoh-contoh yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ada tak yang lebih kita cintai daripada beliau? Ada tak di hati kita yang lebih kita ingin tiru daripada beliau? Apakah keinginan kita menyalahi daripada keinginan beliau? Apakah isi hati kita tidak ada Sayyidina Muhammad? Apakah isi hati kita hanyalah harta, hanyalah jabatan, hanyalah berpangkat, hanyalah dunia? Apakah di hati kita tidak ada Sayyidina Muhammad? Kenapa kita malas-malasan di dalam beramal ibadah? Karena di hati kita tidak ada contoh yang membawa kita ke dalam kebaikan. Hati kita tidak suka, kurang suka, ataupun tidak ada satu ruang pun mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita wirid ngantuk, kalau baca maulid ngantuk, kalau sholat jamaah malas. Kenapa? Karena di hati kita kurang kecintaan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ibadah malas-malasan, kalau sudah urusan wirid, aurat, sudah urusan maulid, urusan sholawat, kita terlalu santai, kita terlalu slow untuk menyikapi ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Nabi? Kita sudah tahu, tapi enggan untuk mengamalkan, mengikutinya. Kenapa? Karena kurangnya cinta kita kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelankan dia. Oleh karena itu, mari sama-sama anak-anakku sekalian, sama-sama kita sing-singkan lengan baju kita. Mari kita niat, tanamkan niat yang kuat di dalam hati kita, di dalam batin kita. Ya Allah, mudahkan saya ittiba dengan Nabi. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Minta kepada Allah, ya Allah, adakan, timbulkan, tanamkan mahabbah saya kepada baginda Rasul. Apakah kita tidak merindukan beliau? Apakah kita, hati kita, diri kita tidak ingin ketemu beliau? Yang kita ingin temui adalah harta yang banyak. Yang kita ingin temui adalah kebebasan di dalam dunia. Yang ingin kita temui adalah kesehatan, kemegahan. Apakah hati kita tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di atas buminya Allah berkah Rasulullah. Semua yang ada di sekeliling kita berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak merasa sedih saat ini, usia kita saat ini, dengan ibadah kita saat ini? Tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidur sudah mengikuti akhlaknya Rasulullah? Apakah kita tidur sudah mengikuti dengan cara tidurnya baginda Nabi? Apakah kita makan sudah mengikuti cara makannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ingin tidur yang kita hayalkan adalah dunia. Kalau ingin tidur yang kita halalkan adalah kekasih yang tidak bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar, di akhirat kelak. Pernahkah kita ketika ingin tidur mengenang Habibuna Muhammad? Pernahkah ketika kita ingin tidur mencita-citakan, ya Allah, mimpikan saya kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pertemukan saya kepada Sayyidina Muhammad walaupun di dalam mimpi, ya Allah. Ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih. Wahai orang-orang al-mustaqun yang rindu, orang-orang yang cinta li jamalihi, bagi keindahan Sayyidina Muhammad. Maka para aulia Allah yang senantiasa mereka dipertemukan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad, mereka enggan untuk hubbud dunia, mereka enggan untuk memikirkan, mereka enggan untuk terjun ke dalam dunia ini, memasukkan dunia ini ke dalam hati mereka. Para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adakah di antara kita yang susah sekali ingin melaksanakan sholat 5 waktu, susah sekali ingin membuka warisan Nabi adalah Al-Quranul Karim? Kita kalau ngaji sehari semalam 1 kali syukur betul. Yang kita buka adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Warisan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pada suatu ketika pergi ke pasar. Sepeninggalnya baginda Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Beliau katakan, wahai penduduk pasar, apakah kalian tidak ingin berebut warisan-warisan Nabi? Penduduk pasar mengatakan, ya kami mau. Di mana Nabi bagi-bagi warisan? Maka kata Abu Hurairah mengatakan, itu Rasulullah sedang bagi warisan di dalam masjid. Rasulullah sedang bagi warisan di dalam masjid. Berbondong-bondong orang pasar pergi ke masjid sampai kosong pasar, dan Abu Hurairah yang menunggu dagangan mereka. Lalu sampai mereka ke masjid, melihat di masjid tidak ada apa-apa. Yang mereka lihat di masjid hanyalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang mereka lihat di masjid adalah orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah, orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penduduk pasar ini pulang, sampai ke pasar. Mereka katakan, hei Abu Hurairah, engkau pembohong. Kata Abu Hurairah, ada apa? Kamu katakan tadi di masjid ada warisan-warisan Rasulullah. Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Kata Abu Hurairah, betul. Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Tidak ada, kata penduduk pasar. Apakah kamu tidak melihat warisan-warisannya Nabi dihamburkan di sana? Kata Abu Hurairah. Kata penduduk pasar, tidak ada. Itu kamu melihat orang yang sedang berzikir kepada Allah, melihat. Itulah warisan Rasulullah. Kamu lihat di sana ada orang yang baca Quran, melihat. Itulah warisan Nabi. Kamu lihat di sana ada orang yang i'tikaf, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang saat ini berbondong-bondong mencari, mengusahakan dengan sungguh-sungguh warisan-warisan Fir'aun, warisan-warisan Qarun, tapi mengebelakangkan, menganggap tidak penting, menganggap acuh tak acuh dengan semua warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya di tangan kiri kita diberikan emas yang warisan daripada Qarun, dan di tangan kita adalah sebatang siwak yang diwariskan dari Rasulullah, kalian pilih mana? Kanan atau kiri? Kanan siwak yang diwariskan Rasulullah, kiri adalah 1 bongkah emas yang diwariskan Qarun. Kalian pilih yang mana? Kanan atau kiri? Yakinkah kalian pilih kanan sekarang? Siwaknya mana? Mana siwaknya? Hah? Ini warisan Nabi. Kemana kalian tinggalkan warisan Nabi? Ngapa tidak dipakai lagi warisan Nabi? Kalian tidak pakai lagi, tidak mau, tidak senang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak aja tak ada. Mana penanya? Penanya mana? Kata para ulama, orang dulu perlu pedang, karena untuk mempertahankan Al-Quran, mempertahankan ajaran agama Islam perlu pedang. Tapi pedangnya orang sekarang adalah pena. Mana pena kalian? Angkat tangan yang punya pena. Ayo perjuangkan warisan-warisan Rasulullah dengan penanya. Ayo perjuangkan ilmu-ilmu Rasulullah dengan penanya. Fahami dan amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Paham? Maka barokah daripada maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketambahan, berikan kesabaran, berikan rasa syukur kepada hati kita, sehingga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri rezeki kita berjumpa dengan Rasulullah. Allah beri rezeki kita berkumpul dengan Rasulullah. Allah beri rezeki kita untuk saling berkumpul dengan Nabi wassalihin dan guru-guru kita dan para anbiya wal mursalin. Allahumma amin. Maka mulai saat ini jangan langkahkan kaki kita kecuali untuk menyenangkan baginda Nabi. Jangan mulai saat ini jangan kita ucapkan kata-kata kecuali itu menyenangkan baginda Nabi. Mulai saat ini jangan kuping kita perdengarkan kepada sesuatu yang itu menyakiti baginda Nabi. Jangan kita gunakan tangan kita yang itu menyakiti perasaan baginda Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah tahu apa kerja umatnya. Rasulullah tahu siapa yang rajin. Rasulullah tahu siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan sunnahnya. Rasulullah tahu siapa orang-orang yang betul-betul ingin mengikuti beliau. Rasulullah tahu siapa orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tidak malu diintai oleh CCTV-nya Rasulullah?
Apakah kita tidak malu sebagai umat yang bermaksiat kepada Allah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hati kita, yang memenuhi cintanya di dalam hati kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka sebelum kita berbicara alim daripada ilmu agama, sebelum kita berbicara hafal daripada kitab-kitab agama, tanamkan cinta dulu kepada baginda Nabi. Tanamkan cinta yang kuat dulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita perjuangkan adalah untuk Nabi. Semua yang kita hafal adalah untuk memperjuangkan ilmunya Nabi, untuk mempertahankan ilmunya Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semua umatnya untuk menjadi seorang pejuang, bukan menjadi seorang pecundang. Yang mereka ngambil ilmunya Rasulullah tapi untuk diperjualbelikan. Yang mereka niat untuk ilmunya untuk dimuliakan manusia. Yang mereka ingin hafalannya banyak untuk banyak nanti mengumpulkan harta, mengumpulkan kemuliaan dan sebagainya. Di manakah malu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berdarah-darah memperjuangkan agama, yang beliau mati-matian memperjuangkan ajaran Islam? Kita hanya ingin mencari dunia, hanya ingin mencari pangkat dengan ilmu itu. Di manakah letak seorang pejuang daripada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari anak-anakku sekalian, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, kapanpun itu, siapapun teman kita, mari sama-sama di dalam hati kita tanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buat malu Nabi ketika kita di sini atau di luar sana tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kita tinggalkan sholat zuhur, kita tinggalkan sholat asar, kita tinggalkan sholat subuh, tidak mau bangun, tidak malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari semalam kita tidak mau baca Quran, padahal itu mukjizat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Maka katakan di hatinya, I love you Rasulullah. Katakan di hatinya, I love you Rasulullah. Katakan dengan keras, dengan lantang, dengan mulutnya. Katakan dengan keras, I love you Rasulullah. I love you Rasulullah. I love you Rasulullah. I love you Rasulullah. Uhibbukum ya Rasulullah. Dia bisa jadi guru mursyidnya seseorang yang mengamalkan sholawat 1000 kali itu. Syaitan tidak pernah ridho. Makanya kita dibisiki oleh syaitan, diikuti oleh hawa nafsu kita. Mereka menyerang kita, kamu jangan sampai terbaca nih sholawat nih, bahaya. Karena kalau kamu sempat baca ini, kamu kalau mau alim cepat alim. Kalau kamu sempat baca ini, kamu kalau kaya jadi orang kaya yang dermawan, bahaya. Kamu kalau nuntut ilmu nih cepat dapat ilmu, kalau ngamalkan ini, syaitan tidak pernah ridho dengan hal itu. Makanya digoda terus, akhirnya tidak istiqomah, akhirnya tidak terbaca, akhirnya tidak suka dengan sholawat, akhirnya tidak memperhatikan bagaimana hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terus-menerus sibuk memikirkan dunianya, sibuk memikirkan relasinya kemana-kemana, kepada manusia-manusia yang tidak jelas, kepada kawan-kawan yang tidak akan bisa menyelamatkan mereka di yaumil mahsyar kelak. Mereka tidak membangun relasi yang kuat kepada Sayyidina Muhammad. Pernah tidak kita punya cita-cita ingin memperkenalkan diri kita, ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Nanti ingat-ingat ya nanti di yaumil mahsyar. Nanti ingat-ingat ya Rasulullah, kami ini di yaumil mahsyar. Kami tidak sanggup ya Rasulullah tanpa engkau nanti di yaumil mahsyar. Kami tidak sanggup seandainya tidak ketemu engkau ya Rasulullah. Ini ingat-ingat kami ini wajah saya, ini tangan saya, ini kening saya yang sering sujud, ini mulut saya yang sering baca Quran, baca sholawat, ini hati saya yang penuh kecintaan dengan engkau ya Rasulullah. Ini kaki saya yang melangkahkan kaki mengikuti sunnahmu. Ini tangan saya gunakan untuk mencatat ilmu-ilmumu. Ya Rasulullah, jangan lupa sama kami. Kami ini umatmu ya. Nanti cari kami.
Mana tahu engkau lihat saya lagi tenggelam, ya tolonglah kami. Kami sekarang memperjuangkan agamamu, kami sekarang lagi mempelajari ilmumu, kami sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau inginkan. Ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Ini umatmu ya Rasulullah. Ini umatmu ya Nabi Allah. Jangan lupa ya, kata Nabi, saya tak akan lupa. Bagi orang yang bersolawat 1 kali saja akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak kita buat tanda kebaikan, makin banyak kita buat tanda mahabbah dari wajah kita, dari hati kita, dari tingkah laku kita. Ya Rasulullah, saya mau sungguh-sungguh belajar ini karena engkau ya Rasulullah, karena ingin menyenangkan engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin sholat tahajud, sholat taubat dan sebagainya, baca Quran, menghafal dan sebagainya, menghabiskan pikiran saya untuk memperdalam ilmu agama ini, semua karena engkau ya Rasulullah. Bukan karena supaya saya jadi ini enggak. Tujuan saya hanya engkau ya Rasulullah. Tujuan saya hanya engkau ya Rasulullah. Selamatkan saya nanti di yaumil mahsyar hingga berkumpul bersamamu di dalam jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dari kecil tanamkan cinta pada Nabi. Aku ini makan pakai tangan kiri, ini salah. Nabi tidak suka. Nabi itu makan pakai tangan kan. Pas mau makan, ya Allah, saya tak baca bismillah ya Allah. Ya. Bagaimana cara Nabi makan? Pas mau tidur, nah saya mau tidur, maka baca apa? Baca doa sebelum tidur, baca Fatihah, kemudian baca Qulhu, kemudian baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas 3 kali semua, ya, dan seterusnya. Kamu kenapa tuh cepat betul ke masjid, orang belum adzan? Nih, pecinta Nabi. Kamu rajin betul menghafal. Nih, cinta sama Nabi. Kau cinta sama tidur kan, tidurlah kau. Aku dicinta sama Nabi. Kalau kau cinta sama bantal, cintailah bantal. Kalau saya cinta sama Nabi. Dan yang saya hafal ini ilmunya Nabi. Jangan main-main ente. Betul? Kok kalau mengirim tak ngantuk? Ya, bagaimana ngantuk? Di situ banyak nama Nabi. Di situ banyak warisan-warisan Nabi. Rotib Haddad, itu semua zikir yang diajarkan Nabi. Wirdul Latif, itu semua zikir yang diajarkan Nabi. Kok bisa saya ngantuk? Saya ini pecinta Nabi. Kamu pecinta siapa? Kamu cinta sama siapa? Oh, saya katanya cinta sama HP. Ya sudah, peluk HP, ikuti HP. Kalau perlu tempel di muka langsung HP itu. Cintailah semuanya. Kalau saya cinta sama Nabi, mana mungkin ngantuk kalau wirid. Saya ini cinta sama Nabi, mana mungkin saya tinggalkan sholat. Malu saya depan Nabi, malu saya dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayo tanamkan mahabbah kita kepada Rasulullah, tanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Apapun yang dilakukan, apapun yang ingin diniatkan, apapun yang ingin dikejar, tujuannya hanya satu, ingin menyenangkan, ingin ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang punya niat ingin menyenangkan Nabi, Allah ridho. Orang yang punya niat ingin membanggakan Nabi, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, kita punya segalanya di alam semesta ini. Kita sudah pegang kuncinya. Siapa kuncinya? Miftahul alam Habibuna Muhammad. Kuncinya alam semesta ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pegang kuncinya, kalau kita dekat dengan orang yang punya kuncinya, maka kita yang menguasai alam semesta ini. Kita yang diangkat oleh Allah derajatnya. Kita yang diangkat oleh Allah derajat yang melebihi para malaikat. Ana uhibbukum ya Rasulullah. Ana nuhibbukum, nahnu nuhibbukum ya Rasulullah. Mudah-mudahan Fathul Ulum ini menjadi pemandangan yang indah buat Nabi. Mudah-mudahan anak-anaknya,
guru-gurunya, semua yang hadir di dalam Fathul Ulum ini menjadikan apa? Menjadikan senang pemandangan Nabi, menjadikan indah dipandang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang-orangnya sibuk memakai sunnah Nabi, semua orang-orangnya sibuk memperhatikan sunnah Nabi, semua orang-orangnya sibuk untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Semua orangnya sibuk untuk menyenangkan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahan mulutnya daripada ucapan-ucapan yang dilarang Nabi. Dia tahan tangannya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dengan niat kita yang tulus, diberi kecintaan kepada Nabi yang penuh di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah ya Rabbi ya khayra mu'ti. Allahu Allah, Allahu Allah ya Rabbi ya khayra mu'ti. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahil Fatihah.